Tahun 2016, pria yang bekerja sebagai tukang cat mendapat pekerjaan mengecat sebuah rumah tua. Sejak awal, tidak ada yang rasa aneh, semua berjalan biasa saja. Selama beberapa hari pertama, Aji hanya bertemu Pak Bono sekitar 4 kali. Sosoknya tampak seperti orang biasa, ramah dan tidak banyak bicara. Namun ada satu hal yang terasa mengganjal. Kaki Pak Bono tidak pernah terlihat jelas, selalu tertutup sarung panjang yang menjuntai. Rumah itu sendiri terasa janggal, penuh debu, sarang laba-laba di mana-mana, dan suasananya seperti sudah lama tidak dihuni. Anehnya, setiap hari kunci rumah dan uang bayaran selalu ditaruh di bawah pot di depan rumah. Uang yang diberikan pun terlihat lusuh, seperti uang yang sudah lama terendam air. Memasuki hari kedua, keanehan mulai terasa lebih nyata. Budi mengaku mendengar seperti ada seseorang yang sedang mandi, bahkan mendengar seperti ada yang membereskan kasur, padahal mereka yakin tidak ada orang lain di dalam rumah itu. Hal yang lebih aneh saat kompresor cat tiba-tiba menyala sendiri meski belum tersambung listrik. Saat ke toilet, Budi merasa seperti ada yang mengawasi, seperti menunggunya dari dalam. Hari ketiga menjadi titik di mana rasa takut mulai berubah menjadi kecurigaan. Seorang penjual kupat di sekitar rumah menyebut bahwa rumah itu milik Pak Ardi, bukan Pak Bono. Hal yang sama juga dikatakan oleh penjaga warung. Cat yang mereka gunakan pun tidak pernah benar-benar kering, bahkan setelah berjam-jam. Hari keempat, teror berubah menjadi mimpi buruk. Budi melihat sosok bayi merangkak di tangga, tubuhnya bersimbah darah. Aji sendiri melihat seorang perempuan berdiri di gerbang dengan perut mengangkat. Saat waktu sholat tiba, suasana semakin mencekam. Lukisan di dinding bergerak sendiri, dan tak lama kemudian muncul sosok yang melayang di udara dengan tubuh bersimbah darah. Hari kelima adalah puncak tekanan mental. Dari lantai atas, terdengar suara anak kecil meminta tolong. Ketika dicek, terlihat sosok anak kecil duduk di ayunan dengan tubuh bersimbah darah. Namun yang paling mengerikan terjadi tanpa peringatan. Aji seperti ditarik masuk ke dalam sebuah penglihatan. Ia melihat kejadian yang terjadi di rumah itu. Seorang ibu dan 2 anak dibantu dengan lingkar oleh 3 orang bertopeng. Jeritan mereka yang mengalir semuanya terasa begitu nyata, seolah ia menyaksikan ulang tragedi masa lalu yang terekam di tempat itu. Setelah kejadian itu, Aji mulai mencari tahu kebenaran, dan jawaban yang ia dapatkan justru jauh lebih mengerikan. Warga sekitar mengatakan bahwa Pak Bono sudah meninggal sejak tahun 2006. Anak dari pemilik rumah, Pak Ardi, membenarkan bahwa rumah itu memang sudah lama kosong. Semua kunci seharusnya ada padanya, namun ada satu kunci yang hilang, kunci yang ternyata digunakan oleh Aji selama ini. Lebih mengejutkan lagi, uang di dalam brankas rumah tersebut juga hilang, jutaan rupiah, jumlah yang sama seperti bayaran yang diterima Aji. Terungkap bahwa sebelum dimiliki Pak Bono, rumah itu pernah dihuni oleh sebuah keluarga. Mereka menjadi korban perampok oleh orang dekat dan dibunuh secara brutal di dalam rumah tersebut. Hari ke-6, pekerjaan akhirnya selesai. Anehnya tidak ada gangguan besar lagi, seolah semua teror itu tiba-tiba berhenti. Sebelum pergi, Aji melihat Pak Bono untuk terakhir kalinya. Berdiri diam, mengucapkan terima kasih. Setelah itu, sosoknya menghilang untuk selamanya.